Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengingatkan agar calon jemaah haji mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji. Yakut menjelaskan kerajaan Arab Saudi akan melakukan tindakan tegas kepada seluruh pihak yang melanggar ketentuan ibadah haji, terutama penggunaan paspor non-prosedural. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas semua pihak termasuk travel haji yang masih nekat memberangkatkan jemaah tanpa menggunakan visa resmi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga akan menganggap seluruh proses ibadah haji tidak sah apabila jemaah menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atau tidak resmi. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta calon jemaah haji mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Ia menuturkan visa yang bisa digunakan jemaah haji Indonesia yakni visa haji dan visa mujamalah. Jemaah diimbau tidak tertipu beragam tawaran keberangkatan dengan visa non-haji atau non-prosedural. Kemenak juga menambahkan bahwa Arab Saudi akan menerapkan aturan ketat soal visa, khususnya saat ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunaan visa non-haji. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas juga mengatakan ibadah haji dianggap tidak sah apabila jemaah haji 2024 menggunakan visa tidak resmi. Yakut menyebut aturan itu telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui sebuah fatwa. Kemenak pun menerangkan bahwa visa kuota haji Indonesia terbagi dua, yakni haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan penyelenggara ibadah haji khusus, dengan total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 Hijriah sebanyak 241.000 jemaah. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menindak tegas terkait dengan pungutan liar di Curug Ciburial, Bogor, Jawa Barat. Sandi menilai potensi tercemar tempat wisata berdampak jika pungli terjadi di tempat-tempat wisata. Belum lama ini media sosial diramaikan oleh aksi pungutan liar alias pungli di suatu destinasi wisata alam yakni Curug Ciburial, Bogor, Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kemenparekraf Jakarta menegaskan bahwa aksi pungli di kawasan wisata tidak dapat ditolerir mengingat perilaku tersebut sangat merugikan banyak pihak. Ia pun meminta pihak terkait terutama pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dapat memberikan edukasi kepada pengelola dan masyarakat sekitar demi meminimalisir kejadian serupa. Menurutnya, aksi pungli di sejumlah destinasi wisata Indonesia bisa berpengaruh terhadap kenyamanan hingga kesan para wisatawan. Menurutnya, Kemenparekraf siap memberikan sanksi tegas untuk para pelaku pungli. Kita ingin bahwa tempat-tempat wisata di Indonesia aja ini, baik di Curug Ciburial maupun Pantai Bila dan destinasi wisata lainnya, ada 6.016 desa wisata yang sudah tergabung. Ini tidak memberikan ruang dan tidak mentolerir adanya praktek-praktek pungli. Pemirsa, Badan Otorita Borobudur kembali menyelenggarakan event Sport Tourism BOB Downhill Competition. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap event tersebut dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan Borobudur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pelaksanaan BOB Downhill Competition di Deloano Glamping, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai event yang menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Borobudur. Event yang menargetkan lebih dari 300 peserta baik dari dalam maupun luar negeri ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan Borobudur Highland, pemerintah daerah, pengelola homestay, maupun komunitas sepeda dan masyarakat pengunjung BOB Downhill Competition. Untuk kesekian kalinya BOB melakukan event sports tourism, lomba balap sepeda dengan pemandangan dan suasana alam yang luar biasa. Dan saya tahun lalu kalau tidak salah juga sudah ke sana dan sempat membagikan hadiah karena kita lihat ini menjadi ajang yang sangat diminati oleh atlet-atlet sepeda untuk perlombaan nasional sampai ke internasional, dan ini sudah dibuka pendaftarannya 8 April sampai 15 Mei. PLT Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Agustin Peranginangin mengatakan,
BOB Downhill Competition 2024 akan dilangsungkan di zona otorita BOB kawasan hutan pinus di perbukitan Menoreh. Selain bersepeda, para peserta dan pengunjung nantinya dapat mengunjungi berbagai destinasi pariwisata dan juga sentra ekonomi kreatif di sekitar lokasi, yakni seperti Kebun Teh Gelinggo, Desa Wisata Benowo, Tumpeng Menoreh di Kabupaten Magelang, atau Desa Wisata Mandiri Pagerharjo. Kegiatan ini nantinya juga akan turut menyertakan beberapa UMKM dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, juga Kabupaten Purworejo. Semua peserta yang telah mendaftar nantinya akan mendapatkan produk-produk UMKM maupun produk khas dari UMKM tersebut. Jadi setiap kali yang mendaftarkan sebagai peserta ini, dia tidak hanya mendapatkan kaos, tapi akan mendapatkan oleh-oleh produk dari desa di sekitar zona otorita Mas Menteri, sehingga langsung ada dampak dari kehadiran teman-teman ini ke ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek dalam Forum Dialog Merdeka Barat 9 di Jakarta. Dalam era digital seperti saat ini, pemanfaatan teknologi telah menjadi suatu keharusan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Menyadari potensi besar yang dimiliki oleh teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mendorong pemanfaatan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, penggunaan kecerdasan buatan dalam pembelajaran memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam efisiensi waktu. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menghidupkan kembali pelajaran teknologi informatika yang sempat dihapus pada 2013 silam. Anindito menekankan bahwa pendidikan harus memandu siswa dalam memanfaatkan teknologi dengan baik, bukan sekadar memberikan tugas yang dapat diselesaikan dengan bantuan AI. Implementasinya di lapangan seperti apa? Itu betul kebijakannya seperti itu. Implementasinya kalau untuk kurikulum merdeka di tingkat dasar dan menengah itu sudah lebih dari 80% se-Indonesia. Jadi 300.000 sekolah sudah menerapkan. Insya Allah tahun ini sudah lebih dari 90% menerapkan dengan kualitas yang tentu saja mungkin masih berbeda-beda gitu ya. Tapi secara umum adanya pergantian kurikulum ini mendorong, memantik guru untuk belajar, untuk berefleksi. Itu sudah kelihatan dari hasil asesmen nasional. Kalau sekolah itu mengadopsi kurikulum yang baru, ada peningkatan literasi dan numerasi muridnya dalam 3 tahun terakhir. Melalui langkah-langkah ini, Kemendikbudristek terus berupaya untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman dengan memanfaatkan potensi teknologi, termasuk kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dengan demikian diharapkan generasi muda Indonesia dapat siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Dan secara lebih umum, kemampuan untuk belajar sepanjang hayat tadi itu yang menjadi kunci untuk menghadapi zaman artificial intelligence ini. Dan kalau kita ingin anak-anak kita senang belajar tanpa disuruh, tanpa dimarahi, ditakut-takuti dengan ujian misalnya, gurunya pun juga harus menjadi model, menjadi teladan sebagai pelajar sepanjang hayat. Jadi yuk kita menjadi pelajar sepanjang hayat sebagai pendidik terlebih dahulu, sehingga anak-anak kita bisa melihat keteladanan itu pada kita. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dalam dialog World Water Forum ke-10, wujudkan kesetaraan akses air bersih sesaat lagi.